Om Gun enak. Lu ngapain sih? Dia sit up ya? Ya. Astaga. Menjaga badan kayaknya. Oke, sit up terus ya non-stop ya. Kita mau nyapa dulu perempuan hebat di sana ya. Hei perempuan hebat, balik lagi kita jangan berhenti. Ya. Di Sore. Santai Seru. Wah kurang kompak. Jangan berhenti, ayo sit up terus. Sampai Ayo. sit up lebih tetap menyapa gitu. Sekali lagi yuk kita sapa hadirin semua perempuan hebat. Ketemu lagi kita di Sore Santai Seru. Kayaknya kurang asik ya. Gak boleh berhenti dong sit up-nya. Jatuhnya saya kayak boneka yang di toko cat. Yang gerakannya begitu terus. Lu ngapain sih sit up, yang sit up begini. begitu Iya, sih? gitu Tapi tuh. ini sit up. Sit up gitu. ini. Aduh kenapa sih? Sporty ya karangnya ya. Ini cuma sekali-sekali ini doang nih. Jarang banget tuh kan. Jaga penampilan ya. Jaga penampilan. Oke, baik. Biar banyak yang telepon ke saya. Oh emang teleponnya kemana sih? Kalau mau Gampang, teleponnya ke nelfon 021 634 8062. Tuh. Kalau penampilan saya bagus kan jadi banyak yang telepon. Oh ya ampun. Kalau mau WhatsApp-WhatsAppan boleh nggak? WhatsApp juga boleh di 08121 999 4756. Yeah. Ada hadiahnya dari saya. Wih luar biasa. Iya. Hadiahnya apa sih Kak? Hadiahnya nih. Oh, apa itu? Nih, gini aja. Nah, pokoknya ada hadiah dari MyTV. Langsung aja telepon mau nanya-nanya seputar Ciki boleh atau mau nanya seputar kesehatan tentang kayak saya nih masalahnya nih perut buncit. Nah ini menarik sekali nih ya. Memang ya Ciki mungkin suka merhatiin bahwa banyak orang yang memberikan informasi. Hati-hatilah terhadap lingkar pinggang atau perut yang buncit. Karena selain tidak enak untuk Langsung ngecek dipandang, perut. iya. Langsung Masih aman. napas. Ternyata perut yang buncit itu perempuan hebat juga bisa menjadi indikasi penyakit-penyakit tertentu. Oh, wow. Iya, bahkan Serius? ada beberapa lingkar pinggang yang harus diperhatikan. Bahkan kalau kelewat itu menjadi red area atau enggak area berbahaya. Wow, kayak apa itu Kak? Nah, kita akan bahas bareng nih dengan seorang dokter. Jadi jangan kemana-mana. Kita mau lihat dulu yang satu ini. Mempunyai perut buncit menjadi salah satu ancaman bagi setiap orang, apalagi jika kamu adalah seorang perempuan. Selain tidak sehat, perut buncit juga dapat mengurangi penampilan kalian loh perempuan hebat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perut menjadi buncit, mulai dari hormon sampai dengan kebiasaan sehari-hari yang disadari maupun tidak disadari. Penumpukan lemak yang ada di dalam perut bisa memicu penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan bahkan bisa menyebabkan kanker. Perut buncit tidak hanya dimiliki oleh orang gendut saja. Pasalnya orang kurus pun juga mempunyai perut buncit loh. Lalu bagaimana cara kita menghindari kondisi yang menyebabkan kita tidak percaya diri ini? Selanjutnya akan kita bahas hanya di Sore Santai Seru hari ini. Yeay, sudah ada Dokter Asri. Hai dok. Selamat sore. Terima kasih sudah bisa bergabung di sini. Langsung pengen nanya. Ayo deh, Cik. Langsung nanya. Ngomong-ngomong rok kita mirip ya? Iya. Kan ini bahannya kita paruan loh. Kayaknya. Tapi ini dia perempuan hebat. Sekali lagi, Anda kalau misalnya mau ikutan ngobrol sama kita, boleh loh. Nomor teleponnya ada di layar kaca. Anytime Anda mau telepon, seperti di nomor bawah ini, langsung aja silakan. Mau WhatsApp-an juga boleh. Nanti nomornya kita akan tampilkan lagi di layar kaca ya. Langsung ke Dokter Asri. Ngomongin perut buncit. Wow, aku langsung ngecek perut. Iya loh, kita dong. bisa langsung ya yang paling kelihatan udah kelihatan Ini lah langsung, langsung. Iya. Enggak dok ya, nggak buncit kan dok ya? Jangan ditahan napasnya. Dia ngomong si dokter lah. Dok, perut buncit itu bahaya nggak sih? Perut buncit itu bahaya sekali. Bahayanya kenapa dok? Kan banyak orang perut buncit. Iya. Iya betul, tapi banyak kan tidak disadari bahwa itu meningkatkan resiko kesakitan sama kematian. Hah? Astagfirullahaladzim. Sampai kematian? Iya. Sakitnya apa? Terus kematiannya kenapa penyebabnya dari perut buncit gitu? Nah, kalau masalah kesakitannya itu kita mulai runutin aja dari otak. Ah, dari otak kan di perut masalahnya. Ya, itu dia masalahnya. Oke. Karena dengan perut buncit itu ternyata itu dari ujung kepala sampai ujung kaki dia memiliki resiko penyakit sendiri-sendiri. Yang pertama adalah stroke. Waduh. Ya. Resikonya lebih tinggi untuk terkena stroke. Resiko umur berapa yang bisa kena stroke dok? Ini kain. Berapa Jadi tahun nggak- umurnya selama perutnya Yes. buncit, badannya Yes. kurus? Yes. Hati-hatilah. Iya. Kenapa lo makin tutupin tuh perut? tetap kita tetap ngelihat ada. Oh gitu dia. Nanti Stroke. ke jantung,
Penyakit jantung juga punya Yes. resiko tinggi. Lalu masalahnya diabetes mellitus atau sakit gula. Sakit Ya. gula. Itu mungkin paling yang sering terjadi. Oke. Hipertensi ada juga. Hipertensi juga potensi ke sana. Betul. Kanker itu bisa juga. Kanker apa? Kanker usus besar atau yang disebut dengan kolon. Oh my god. Tuh, kalau perut buncit gitu penyebabnya apa sih, Dok? Sebenarnya, Dok? Makan mulu, apa tidur mulu, apa makan duit haram, Dok? Ya Allah. Jangan nanya gitu. Ada yang bilang, perut gendut makan uang haram mulu sih gitu. Identik emang begitu ya katanya Gitu. ya. Atau faktor usia kali. Iya, Dok. Ototnya jadi melemah gitu loh dari situ. Sebenarnya penyebabnya perut buncit itu ada berbagai macam. Jadi sebenarnya yang utama adalah penimbunan lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Itu karena kita masukin energi, tapi yang digunakannya itu sedikit. Oh, jarang gerak. Jadi istilahnya kita makan 2000 kalori, tapi yang kita gunain cuma 1000. Nah 1000-nya lagi udah dia akan numpuk Di perut. di perut yang paling mudah untuk karena di bawahnya kulit perut kita itu ada namanya omentum. Omentum itu kayak lapisan lemak. Dan itu memang kalau misalnya kita ada kecelakaan atau apa, dia yang paling melindungi organ-organ dalam tubuh kita. Kayak Nah, bemper jadi- gitu ya. Nah, Kebanyakan makanan yang masuk, tapi energi yang keluar sedikit. exactly. Jadi makanan tuh banyak yang masuknya. Sama kayak WhatsApp juga ada yang masuk. Cakep. Di Ada WhatsApp yang masuk nih. 08121994756 ada WhatsApp yang masuk. Mari kita baca sama-sama ya Dokter Asri ya Ciki ya. Terus sambil gerak ya, Dok ya. Dari Riyadi di Depok, makanan seperti apa yang dapat menimbun lemak di perut? Oh, karena emang Nih. bener nih. Ada jenisnya ya? Iya, saya sempat dengar tuh, ingat nggak toko The Simpsons? Homer Simpson kan Oh, identik gendut. perutnya gendut, karena katanya dia suka minum bir. Dan juga makan-makan junk food. Ya, gitu. Gitu, Dok. Junk food iya. Hah? Ya, karena dia makanan olahan kan. Terus kemudian yang berkalori tinggi, kemudian ada soda, alkohol, itu yang paling bahaya sih. itu ya. Oh, soda Tuh. juga. Soda Dengerin juga. tuh, siapa tadi? Riyadi ya? Heeh. Riyadi, kamu jangan lupa alamat kamu WhatsApp lagi ya buat kirim hadiah. Wih, dapat tadi nih Riyadi nih. Iya. Alamatnya langsung WhatsApp ke kita ya, Riyadi ya. Oke, jadi Selamat, Riyadi Riyadi. dapat jawabannya juga ya, Iya. bahwa makanan-makanan yang berpotensi menimbulkan perut Lemak. buncit adalah makanan yang diolah, ya, alkohol, soda, Soda, dan satu lagi tadi yang berkalori tinggi. Yang berkalori tinggi itu seperti apa sih? Banyak hal, misalnya kita makan daging terlalu banyak. Ya. Kemudian kita makan daging ayam kulitnya. Kulit itu kan pasti enak nih apa Ih, kulitnya itu favorit banget, Bu. kan? Saya kalau makan kulit terakhir Nah. tiba-tiba ada teman yang nyomot itu berantem lah. Langsung dicoret jadi temen ya? Iya, lu bukan teman gue. Jadi yang berlemak tinggi itu benar-benar cuma memang ada perbedaannya, itu ada namanya trans fat. Sering Kayak- baca tuh di kemasan-kemasan. Iya, iya. Ya. No transfer apa? Itu apa sih? Transfer lemak gitu maksudnya. Yang paling gampang tuh dia itu yang dibekukan lalu digoreng kembali, bekukan lagi digoreng kembali. Dibekukan, digoreng Ya, kembali butter kayak and mentega. Frozen fruit, frozen food. Iya. Butter, kemudian mentega. Makanya kan Kalau makanan India tuh suka pakai ghee. Oh iya. Ghee itu adalah mentega India, jadi kayak Dibekuin purified dulu gitu. butter gitu yang didinginkan, jadi dia lemaknya lebih konsentrasi ya, lagi katanya. karena dia ada hidrogenasasinya Iya, itu. iya, iya, itu. Gitu. Oke, itu nggak sehat berarti ya dok? Jangan terlalu banyak. Kadang-kadang kita pengen, tetapi please Jangan banyak-banyak. not too much gitu. Sehari sekali boleh lah, Dok. Jangan sehari sekali jangan. juga sih salah sebenarnya. justru. Kita sebenarnya membutuhkan lemak sebenarnya. Oh, tetap butuh ya namanya lemak Ya, itu. kita Dok. tetap membutuhkan lemak. Dari lemak tuh nggak kemana-mana, kita tetap butuh itu. Dokter Asri, kan kalau kita lihat ya kebanyakan kayak tadi VT-nya, itu kan kita lihat kebanyakan yang perutnya buncit tuh laki-laki ya. Iya. Apakah potensinya memang lebih besar di laki-laki yang mengalami perut buncit atau ternyata perempuan juga? Lalu yang disebut perut buncit itu kan ada yang bilang, tapi kan perut gua kenceng. Ada yang bilang, tapi ini gelambir. Nah, yang kayak gimana sih perut buncit itu yang kategori bahaya? Nah, kalau di penelitian itu ternyata wanita yang jauh lebih cepat untuk jadi perut buncit. Wow. Oh my god, serius? Ya. Perempuan Banyak lebih kan cowok ya Iya, kelihatan. kita Iya, lihat. kalau laki-laki kita bisa lihat dari segi fisiknya. Kenapa laki-laki kelihatan buncit itu setelah menikah kata-kata? Iya, karena dia sudah memikirkan secara hormonal dia sudah ada yang ngurus saya. Oh. Ya, jadi lebih stressfulnya
pun menjadi lebih banyak ngurus istri, Iya. ngurus anak, belum lagi keuangan. Oh, jadi kalau misalnya cowok perutnya buncit, artinya stresnya makin tinggi tuh? Bisa jadi, tapi belum tentu juga. Langsung semuanya pada nahan perutnya ya. Oh gitu. Perempuan lebih berpotensi lebih Lebih cepat gampang. kena perut buncit Iya. dibandingkan laki-laki, tapi laki-laki juga kalau udah terjadi itu biasanya karena perubahan hormonnya Iya. juga. Jadi sebenarnya dua-duanya juga ada perubahan hormon. Oke. Tetapi usia pun juga mempengaruhi. Usia Oke. produktif ternyata tuh lebih banyak kena. Mudah sekali kena perut buncit. Produktif itu berarti usia berapa? 20-an? Iya, 20-an. 20-an ke atas. Oh, I see. Nah, kalau yang itu tuh yang tingkat kekenyalan perutnya. Ya kan? Iya, ada yang keras, ada yang lembek buncitnya gitu, Bu. Itu gimana sih? Sebenarnya kalau bedain tuh cuma gampang. Ambil meteran, Heeh. ukur lingkar perutnya. Sama pinggang gitu. Nggak Lingkar perut peduli. atau lingkar pinggang tuh sama. Nggak peduli yang ini keras, yang ini lembek. Yang ngaruh Tapi ya? bukan pada saat pemeriksaannya itu diukurnya bukan pada saat pas kita lagi tahan napas. Oke, oke. lagi Justru biasa pada aja. saat biasa. Pas biasa. Gitu. Karena dari mulai pusar kelilingin sampai ke pusar lagi. Nah, diukur deh. Kadang-kadang kalau yang gede banget sampai sehari semalam nggak temu tuh. Keliling dunia ya. Perempuan hebat, kalau Anda masih ingin bertanya-tanya silakan loh. Kita masih buka line telepon di 021 634 8062 atau WhatsApp di 08121 999 4756. Kita lagi berbincang-bincang dengan Dokter Asri dan juga Ciki mengenai kesehatan perut buncit. Buncit. Resikonya seperti apa dan bagaimana ukuran lingkar pinggang yang sehat dan non sehat. Habis yang satu ini ya, tetap di Sore Sampai Santai Seru.